Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam program Renungan Satu Hati, Sapaan Tuhan tiap pagi dari GKJ Condong Catur. Untuk edisi hari ini, Senin tanggal 9 Januari tahun 2023. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Namun sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, atas segala berkat dan kemurahan-Mu di sepanjang hidup kami. Kami juga mengucap syukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam kami beristirahat semalam. Sehingga kami dapat bangun pagi ini, menikmati hari baru, bulan baru, dan tahun baru pemberian Tuhan ini dengan kesehatan dan kesegaran yang baru. Tuhan, pagi ini kami hendak mengawali aktivitas kami dengan membaca dan merenungkan sebagian dari sabda Tuhan. Untuk itu, mampukan kami untuk mendengar, memahami, bahkan dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu melalui firman ini. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami, doa ini kami naikkan. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Matius 1 ayat 21 sampai dengan 23, dan Adik Lisa, jemaat anak dari GKJ Condong Catur, akan membacakan untuk kita semua. Silakan Dek Lisa. Bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 1 ayat 21 sampai 23 yang demikian. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Dek Lisa. Kiranya Tuhan berkati Dek Lisa dalam studi maupun di dalam berpelayanan. Hari ini kita sudah 9 hari memasuki tahun baru 2023. Dan pada bulan Januari ini, tema besar renungan satu hati kita adalah Tuhan yang pegang. Renungan pada bulan ini akan mengajak kita orang percaya untuk senantiasa meyakini bahwa tangan Tuhan akan senantiasa memegang kita dalam setiap keadaan. Untuk itu, kita juga harus senantiasa berada di jalan Tuhan. Dari bacaan firman Tuhan hari ini, yang terambil dari Injil Matius 1 ayat 21 sampai dengan 23, judul renungan kita hari ini adalah Allah di tengah kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pengalaman bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan pernah menghadapi kenyataan pahit, yaitu dikalahkan oleh kerajaan Babel. Yerusalem dihancurkan dan sebagian penduduk dibuang ke tanah Babel. Pertanyaannya adalah, apakah tangan Tuhan tidak memegang dan memimpin umatnya sampai mereka mendapat kenyataan seburuk ini? Tuhan tetap memegang mereka. Namun bagi mereka yang meninggalkan Tuhan dan tetap berada pada dosa-dosa mereka, Tuhan mengizinkan Babel menguasai mereka supaya mereka sadar dan bertobat.
Dan di tanah pembuangan itu, Tuhan juga tetap memegang dan memimpin bangsa Israel, yang pada akhirnya juga mereka pulang ke tanah Israel sebagai tanah harapan mereka. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, kelahiran Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat yang baru saja kita peringati sudah dinubuatkan oleh para nabi bahwa Maria, istri Yusuf, akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan dinamakan Immanuel, yang artinya adalah Allah menyertai kita. Immanuel adalah Allah menyertai kita dan tinggal di tengah kita. Dalam hal ini kita memang harus percaya bahwa kalau Allah menyertai kita, kita pasti akan diselamatkan. Dalam kenyataan kehidupan kita memang sering meninggalkan Allah. Kita sering tidak dapat merasakan kehadiran Allah, seolah Allah jauh dari kita. Dan yang lebih buruk lagi, kita bahkan merasa tidak memerlukan kehadiran Allah di tengah kehidupan kita. Tentu sikap yang demikian jelas tidak dapat dibenarkan, karena bukan sikap sebagai orang yang beriman. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita memang tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2023 ini. Banyak orang mengatakan bahwa tahun 2023 adalah tahun yang berat dan sulit secara ekonomi. Belum lagi dengan banyaknya bencana alam, adanya kerusuhan, apalagi diperhadapkan dengan tahun politik. Namun apabila kita tetap berada di jalan Tuhan dan meyakini akan janji Tuhan, maka tangan Tuhan akan senantiasa memegang kita, karena Allah juga berada di tengah-tengah kita. Sebab hanya Allah lah Juru Selamat dan pelindung kita. Dialah sumber keselamatan dan pengharapan kita. Untuk itu marilah kita senantiasa memohon kebersamaan serta pertolongannya. Dan Dia pasti akan berkenan mendengar dan menjawab seru doa kita. Amin. Mari kita kembali berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman yang boleh kami terima dan renungkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk memahami dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajarkanlah juga kepada kami, ya Allah, agar kami senantiasa bersandar kepada-Mu dalam setiap keadaan kami. Janganlah biarkan kami lalai dan meninggalkan Engkau. Biarlah kami akan selalu ingat pada janji Tuhan sebagai Sang Pemberi hidup sekaligus Juru Selamat bagi kami. Inilah doa ungkapan syukur dan permohonan yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikian firman Tuhan. Selamat menjalankan aktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.